billahi wa bitan Islam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah dan nikmatillah ila haula wa la quwwata illa billah wa la na'udzu ilayya. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim surat Ali Imran ya 190-91. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab. Ada yang hafal ayat ini? Li ulil albab. Nah, Allah sebutkan kriterianya. Alladzina, jadi ada yang pertama yazkurunallaha. Wah, ada yang hafal ini, luar biasa. Pertama qiyaman, yang kemudian yang kedua qu'udan, satu lagi wa ala rabbihim. Wah, qiyaman wa qu'udan, betul ya? Qiyaman wa qu'udan wa ala rabbihim. Nah, kok saya jadi ragu. Bentar, coba dibuka sama-sama. Nah, HP Anda di mobil lah. Aduh di, tolong lah. Qiyama wa qu'udan wa ala rabbihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi ada yang baru, kemudian yang terus ini wa yatafakkaruna fi, yang kedua ya. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Setepannya yang menarik, mereka mengatakan Rabbana ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Yang pertama ini yang dikatakan. Kemudian yang kedua, faqina adzabannar. Jadi sesungguhnya dalam proses pergantian siang dan malam, pergantian dalam penciptaan langit dan bumi, la ayatin. La ayatin ini jamak dari kata ayah, artinya tanda-tanda. Kalau tanda itu banyak ya, artinya tidak tunggal. Kepada siapa? Ulul albab. Nah, yang disebut ulul albab itu kriterianya ini. Yang pertama melakukan zikir, yang kedua melakukan fikir. Nah, nanti kita bahas. Alhamdulillah, Bapak sekalian. Yang pertama tentu kita bersyukur Allah masih beri kita begitu banyak nikmat. Tentu nikmat yang tak bisa kita sebutkan. Ain ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Karena ketika kita mencoba menghitung nikmat Allah, maka kita akan bisa menghitungnya saking banyaknya, gitu ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ukhuwah, bahkan kita nggak saling kenal tapi Allah pertemuan kita di majelis yang mulia ini, itu juga nikmat tentunya. Yang kedua, salam dan salam kepada usaha terbaik kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan berikutnya. Insyaallah jalan maslahat yang beliau sampaikan kepada kita menjadi solusi jalan peradaban terbaik yang kita bisa referensi. Yang ketiga, ini materinya, ini requestnya Pak Dedi, ini materi tentang masalah peradaban gitu ya. Kita coba lihat bagaimana cetak biru peradaban yang kemudian digagas oleh Al-Quran, tapi sebenarnya awalnya dari sini. Ini surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wal la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan kemudian mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Nah, Bapak sekalian, mungkin yang lebih menarik bagaimana kemudian kita memahami sebuah peradaban gitu ya. Karena Allah katakan di Al-Qur'an itu wa qul nahbitu jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Ketika manusia sudah terusir dari surga,
Wa qulna habitu jami'an fa imma ketika jika fa imma ya'tiyannakum minni huda datang kepada kalian petunjukku faman tabi'a hudaya barang siapa yang mengikuti petunjukku pada khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi tidak perlu ada rasa takut, rasa khawatir dan sebagainya. Itu solusi pertama yang Allah berikan kepada kita tentang kejatuhan kita di bumi dan kemudian problematika yang kita hadapi dalam realitas kehidupan. Tapi ayat ini menjadi sumber referensi tentang bagaimana cara kita bersikap nantinya. Nah, kalau kita melihat, kita langsung ke materi aja. Kalau kita melihat proses realitas kehidupan saat ini, kan proses penciptaan manusia itu sudah melalui fase yang cukup panjang terkait dengan Holosen dan kemudian Antroposen. Holosen itu adalah satu fase di mana di zaman es itu sekitar hampir 10.700 tahun sebelum 700 tahun terakhir sebelum peradaban manusia ada, setelah manusia ada maksudnya, dan kemudian di 700 tahun manusia menghadapi masa era Antroposen. Antroposen itu apa? Manusia menjadi problem terhadap peradaban, terhadap planet itu sendiri. Jadi apa yang terjadi adalah ancaman distorsi terhadap peradaban, terhadap planet ini, bukan peradaban dalam dimensi sebagai sebuah realitas, tapi peradaban dalam dimensinya sebagai sebuah eksistensi. Dari mulai stabilitas, pertahanan, sampai kepada soal kondisi kritis. Kita tahu bahwa ada teori treadmill namanya, itu menyebutkan bahwa suplai ketersediaan pangan di dunia ini itu limited, betul ya? Tapi jumlah populasi manusia semakin bertambah. Proses distorsi terhadap peradaban juga demikian. Artinya apa? Dalam dimensi itu kita tahu bahwa alam ini akan mengalami proses kehancuran di masa depan jika kemudian manusia tidak melakukan proses pencegahan. Perang terakhir antara Iran dengan Amerika dan Israel itu semakin menguatkan teori ini, bahwa manusia itu lebih mudah pada dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, bahwa sebenarnya bahwa planet ini cepat atau lambat akan mengalami distorsi dan akan mengalami kehancuran. Nah, itu yang terjadi. Ini yang disebut fase Antroposen, itu ketika manusia sudah memiliki kesadaran ketika suplai kebutuhan hidup itu tidak dicukupi dan mereka melakukan proses distorsi terhadap peradaban. Mulailah manusia merusak lingkungan. Kasus terakhir MBG yang menarik saja, itu ternyata banyak yang ditutup hanya karena kasus IPA. Betul ya? Itu kalau kita baca di media terakhir itu indikasi bahwa lingkungan itu sudah tidak senyaman ketika masa Holosen sebelum terjadi Antroposen. Nah, ini Bapak sekalian, ini yang kemudian disebut istilah Holosen itu. Jadi apa sebenarnya? Merujuk pada pembagian skala waktu yang membedakan antara fase kestabilan dan fase distorsi. Ini enggak saya bahas saja, saya percepat saja ya. Nah, lawannya ini, yang terjadi apa? Ini dia. Ada kebutuhan palsu, overproduksi, overcapacity, kemudian proses ekstraksi sumber daya dan sebagainya. Ada limbah ekologis dan sebagainya. Ada ketimpangan laut, masa kapasitas keinginan kita mendapatkan satu itu jauh lebih besar daripada suplai yang bisa diberikan oleh alam semesta. Dan itu terjadi dalam setiap lingkungan kita skala kecil sekalipun. Kita nggak sadar bahwa sabun yang kita pakai itu mendistorsi lingkungan. Sabun, sampo, dan sebagainya. Itu contoh sederhana. Nah, tekanan ini terjadi hampir tadi itu, meningkatnya produktivitas sampai 70%, dan kemudian itu bahkan data FAO, data Lembaga Pangan Dunia itu menyebutkan hampir 70% di tingkat kemudian produktivitas pangan yang akan mensuplai kita, tapi itu pun nggak bisa terpenuhi. Nah, ini yang terjadi teman-teman, kerusakan. Ini Nakib Al-Atas pernah mengatakan bahwa kerusakan pada alam adalah manifestasi langsung dari kekacauan atau chaos yang terjadi dalam semesta ini. Dan itu karena sebab manusia. Kalau kita lihat problemnya apa? Cuma 3. Ada proses dikotomisasi antara spirit dan materi. Kemudian antara wahyu hidayah dengan rasio. Ketika era industri dimulai di abad 13, kita tahu bahwa kekuatan akal manusia begitu dominan terhadap realitas alam. Hampir kita nggak bisa membendung apa yang terjadi pada alam semesta itu sendiri. Apalagi kalau kita sudah bicara soal yang suci dan tidak suci. Bahkan dikotomisasi barat, gereja sekalipun itu juga melakukan proses tadi itu Pak, yang disebut dengan proses memisahkan dikotomisasi antara dunia dengan akhirat.
Ya dunia-dunia yang akhirat-akhirat. Itu juga yang dilakukan oleh Snokroguronya ketika beliau menguasai, mencoba mempengaruhi Aceh. Bahkan beliau satu-satunya orang Belanda yang belajar agama khusus untuk mempengaruhi orang-orang pribumi. Dan itu terjadi. Nah, jadi ini artinya bahwa Islam itu sudah mengalami distorsi panjang dari retas waktu yang dimiliki sampai kemudian Islam itu menjadi betul-betul tak berdaya. Islam dalam pengertian oknumnya ya, pelakunya, bukan Islam sebagai sebuah agama. Nah, itu yang juga dikatakan oleh orang-orang oleh karangan ahli di timur, yang mereka katakan gini, ra'aitul muslimina fis syarqi wa ra'aitul islama fil gharbi. Kita itu melihat Islam itu ada di barat, tetapi orang muslim ada di timur. Itu maknanya apa itu? Maknanya apa itu? Bahwa kultur, budaya, kemudian kedisiplinan, konsistensi, profesionalitas itu lebih tumbuh subur di barat ketimbang di timur. Sementara timur dengan kesibukannya tentang hal yang kemudian hampir nyaris tidak dilakukan secara profesional, itu menjadi dilema panjang. Dan itu terjadi, teman-teman sekalian. Nah, ini yang menjadi problem kita bersama-sama. Akhirnya terjadi apa? Paradigma sekular barat dan kemudian metafisik Islam. Yang kalau kita lihat di dimensi keislaman yang sebelah kanan, sementara persepsi barat yang muncul ada di sebelah kiri. Ada keraguan, kemudian pendewaan manusia ya. Kemudian ada materialistik tadi ya. Pokoknya yang nggak ada, yang nggak punya impact kepada kehidupan dianggap tidak ada. Maka Tuhan dianggap tidak ada. Dan realitas itu terjadi. Tapi fenomena yang terbalik kalau lihat sekarang itu justru malah terbalik kan. Data statistik menyebutkan orang-orang yang convert ke Islam itu hari ini rata-rata hampir 70.000 orang setiap tahun. 70.000 Pak. Kalau kita lihat di FYP di semua media sosial, kita terlihat bahwa orang Muslim, orang-orang Barat yang kemudian menemukan Islam itu begitu fenomenalnya gitu ya. Bahkan kalau Anda tahu Inggris itu sekarang jadi salah satu negara yang wali kotanya itu 52% itu orang Muslim. Dahsyat ya. Bahkan kemarin saat Ramadan ada salah satu kota di Inggris, saya coba lupa itu. Mereka melakukan buka bersama yang disupport oleh negara. Luar biasa itu ya. Dan itu hadir orang-orang Nasrani ya dalam momentum yang disebut dengan buka bersama besar itu. Dan itu di sebuah panjang besar jalan utama di sebuah negara bagian. Nah, itu contoh bahwa kemudian awalnya tadi itu ya paradigma Barat yang sekularisasi Barat tadi dengan kemudian dalam perspektif Islam itu jauh sekali. Jadi kalau Islam itu mengajarkan kita kepada keyakinan, kemudian kita itu sebagai makhluk yang punya tanggung jawab soal transisi antara masa kita di dunia dengan masa kita di akhirat, apa peran misi dan misi kita, itu menjadi pertanyaan besar soal apa yang mau kita kerjakan. Nah ini ya. Nah inilah, apalagi kalau kita lihat sejarah gitu ya. Sejarah jatuhnya Islam dengan semua realitasnya saat ini, itu menafikan, tidak bisa menafikan bahwa kita sesungguhnya sudah betul-betul terpuruk dalam kondisi yang paling parah. Kalau kita lihat ini misalnya, Islam sedang bertumbuh di abad pertama sampai ketiga. Kemudian munculnya sekte-sekte yang kemudian menjadi dominan, bahkan ketika Abbasiyah memimpin, itu kita lihat Syiah muncul. Nah, di abad 10-nya, Islam tunduk kalah oleh Mongol. Hancurnya Hulagu dengan hancurnya Baghdad dan sebagainya. Tradisi Islam, kultur Islam menjadi sangat rapuh dan sebagainya. Belum lagi kemudian kelompok-kelompok intelektual muncul misalnya. Ada Asy'ari, kemudian ini yang kemudian Syiah muncul di tahun 945. Yang sekarang menjadi sebab signifikan terkait dengan konflik antara, dan kita tahu bahwa Syiah itu memang apa ya, berbahaya Pak, dan memang Syiah itu bukan Islam Pak. Kalau apa yang dilakukan oleh mereka terkait dengan mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Umar dan sebagainya, bahkan mereka ada lo'alanat yang melakukan sehari-hari gitu ya. Itu kan distorsi yang sejak sejarah panjang Islam muncul sampai kemudian kejatuhan, itu yang menjadi muncul saat ini. Nah, begitu ya. Ini saya percepat saja. Nanti kalau bicara sejarah kita lewatkan. Artinya apa? Pertanyaan menjadi menarik adalah peradaban berbingkai wahyu ini yang terjadi pada saat Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah. Coba ya bayangkan. Rasul itu pernah melakukan ta'akhi. Ta'akhi itu apa? Ta'akhi itu mempersaudarakan antara orang Muslim, orang Ansor dengan orang
Muhajirin. Yang terjadi apa yang terjadi, Pak? Bahkan sampai Rasul itu mengatakan, hatta sampai kami itu bisa saling terkesan bisa mewarisi untuk sebuah hukum waris yang gak boleh terjadi tanpa ada hubungan nasab atau hubungan darah. Kan diceritakan itu. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf, yang ketika beliau hijrah itu tidak boleh bawa hartanya, istrinya ditinggal, sampai dia di Madinah, dia ditawarin oleh Abdullah bin Abi Rabi harta itu, separuh hartanya. Aku punya harta sekian, separuhnya aku berikan engkau, dan aku punya 2 istri, akan aku ceraikan satu dan akan aku berikan kepadamu untuk kau nikahi. Tapi Abdurrahman bin Auf bilang apa? Dullani ala suq, tunjukkan kepada aku di mana pasar. Dia tidak mau membangun kedependensi kepada soal soal finansial, tapi betul-betul dia bangun finansialnya secara mandiri. Bahkan sampai hari ini Rasul juga menyatakan itu, bahwa salah seorang sahabat yang hartanya paling banyak dan nisabnya paling lama, Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Itu di era di mana Islam itu betul-betul menemukan formulasi. Bahkan sejarah Barat itu mengatakan tidak ada satupun kultur peradaban terbaik dalam sejarah peradaban manusia itu kecuali yang ada di Madinah. Itu kita harus bangga dengan itu, Pak. Bayangkan Madinah itu sebenarnya hanya kota kecil, tapi tingkat toleransi kehidupannya yang sangat baik. Di sana ada orang Nasrani Koptik misalnya, di sana ada orang Yahudi, di sana orang yang tidak bertuan dan sebagainya, orang paganis dan sebagainya. Dan ada Islam, tapi mereka itu berdampingan dengan aturan yang sangat ketat. Rasulullah pernah mengusir Bani Quraidah hanya karena mereka melakukan pelecehan seksual kepada seorang akhwat muslimah. Itu karena di masa Rasul, dan mereka bisa percaya kepada Rasul sebagai seorang pimpinan untuk melahirkan kebaikan di antara mereka dalam sebuah konun atau aturan yang kemudian yang kita sebut dengan Piagam Madinah itu, yang sampai saat ini menjadi Sajarah Barat menjadi sebagai salah satu konun aturan yang betul-betul luar biasa pada masanya, yang tak pernah dalam sejarah diciptakan oleh bangsa atau peradaban manapun. Luar biasa kan itu kan. Bahkan tadi itu sampai tradisi mewarisi saja itu muncul di antara mereka walaupun mereka nggak ada hubungan nasab. Itu tadi seperti yang diceritakan tadi oleh Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Abi Rabi. Nah, ya sekalian, teman-teman sekalian, inilah yang sebenarnya menjadi problem di kita tentang kenapa kemudian sesungguhnya kemerosotan peradaban itu semakin hari semakin real. Pertanyaannya apa itu kan sebenarnya kan? Sebetulnya sejarahnya cuma ini sebenarnya. Kalau kita lihat ada wahyu, ada pemahaman kita tentang tasawuf, kemudian ada proses fikih dan hukum dan dimensinya. Sebenarnya ada filsafat dan sains. Pertanyaannya bagaimana kemudian wahyu itu berperan? Ayat ini menjelaskan sebetulnya. Karena sebetulnya, coba perhatikan ayat ini ya, kita bahas ini ya. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda, tadi sudah kita bahas, tanda-tanda orang-orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Allah sebutkan kriteria orang cerdas itu. Yang pertama apa? Mereka melakukan zikir. Baru kemudian yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kemudian yang kedua ini subhanaka faqina adzabannar. Artinya mereka adalah pribadi-pribadi yang disebut orang cerdas itu menurut versi Quran adalah mereka yang mengutamakan atau mendahulukan dimensi zikir di atas dimensi zikir. Nah, ini kan kalau saya suka cari contohnya yang paling dasar itu begini, teman-teman. Kalau antum nemu HP di jalan, Pak. Antum nggak punya HP, nemu HP di jalan. Kira-kira HP-nya antum bawa pulang atau kira-kira gimana itu? Antum nemu HP di jalan, antum nggak punya HP, nemu HP di jalan. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Kan dua realitas yang muncul kan? Realitas yang pertama, antum mengedepankan fikir dan mengatakan dari nol jadi satu, secara material, secara ekonomis, antum nggak punya suatu jadi punya suatu. Namanya profit kan? Maka antum klaim itu sebagai pihak antum, milik antum. Tapi kalau dengan pendekatan zikir yang terjadi, maka antum akan mendeklarasikan kepada orang siapapun yang bisa menyebut spesifikasinya akan saya kembalikan. Antum akan mengatakan begitu. Itu yang disebut dimensi zikir lebih menjadi dominan terhadap dimensi pikir yang menjadi subordinat dari sebuah sistem pola pikir. Nah, ini sebenarnya akan masalah kita di peradaban itu sebetulnya, teman-teman sekalian. Nah, ini sebenarnya yang menjadi menarik juga adalah tadi itu, bahwa tadi itu ada dimensi makrokosmos yang disebut alam semesta, tapi ada dimensi hati. Ingat Rasul pernah mengatakan apa itu? Ada inna fil jasadi mudghah wa in salat jasada kullu wa in fasadat jasada kullu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya dalam diri manusia ada sumber daging. Kalau daging ini bagus, maka semua amalnya pasti
Bagus. Coba bagaimana Allah itu menjadikan standarisasi kalbu kita itu sebagai standarisasi kebaikan, kualifikasi kita. Itu kan indikasi bahwa dimensi mikrokosmos kita, dimensi terkecil, tapi yang menentukan semua sikap peradaban ini, semua output dari sikap kita yang muncul dalam sebuah realitas peradaban, itu sangat menentukan realitas makrokosmos dalam dimensi yang sangat huge, yang sangat besar itu. Dan kita tidak akan bisa berdaya selama dimensi mikrokosmos kita ini, hati kita ini, nggak akan pernah selesai menyebab bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini. Maka kemudian apa yang terjadi dalam soal ini itu menentukan bagaimana realitas perjalanan peradaban. Kita bicara realitas dulu ya. Ini jadi, nah pertanyaannya bagaimana sebenarnya Islam punya visi hidup dan ini dibahas di surat Al-Kahfi, surat Kahfi terakhir. Antum baca setiap hari ini. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Coba perhatikan. Ini visi hidup kita sebenarnya. Visi hidup kita apa? Man kana yarju liqa'a rabbih. Jadi visi hidup kita itu orientasi kita bahwa kita akan kembali kepada Allah. Maka dimensi ini berlaku. Ketika kita akan kembali kepada Allah, maka kita akan berhati-hati. Makanya Rasul menyebut dengan dimensi kayis. Itu kayis itu ya, luar biasa itu Rasul menyebut dengan istilah kayis. Apa sih kayis itu? Kayis itu mandana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang menundukkan nafsunya untuk kepentingan hidupnya setelah kematiannya, lima ba'dal mauti. Bukankah itu sama dengan surat ini? Artinya mereka orang-orang yang menundukkan pikirnya di bawah dimensi zikirnya. Ini lebih dulu daripada ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi Rasul menyebutkan siapa pribadi cerdas itu? Kayyis itu cerdas. Adalah mereka yang kemudian mendana nafsu, orang yang menundukkan syahwatnya, nafsunya di bawah kepentingan kehidupan dia setelah untuk kehidupan akhiratnya. Nah, ya sekalian, ini pula yang menjadi orientasi kita dalam soal kehidupan. Makanya Allah katakan, orientasi hidup kita sebenarnya cuma satu, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Coba perhatikan itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ini enggak bayang enggak? Enggak. Jadi, apa sih orientasi hidup, visi kita hidup itu? Ini kan? Ini. Dan ini ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih, baru kemudian misi hidupnya. Apa misinya? Cuma dua nih. Man ya'mal amalan sholihan, yang pertama, yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka dan yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah dengan suatu. Sesederhana itu memahami misi hidup. Makanya apapun realitas pilihan jalan hidup yang tidak linier, tidak paralel bersama dengan perilaku sikap beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah suatu, harus jadi jalan hidup. Kalau saya nemu HP kemudian saya klaim milik saya dan itu milik orang lain, itu kira-kira linear sama ini enggak? Pasti tidak, tentu kan? Tentu tidak boleh dilakukan. Setuju. Dalam skala yang lebih besar tadi itu termasuk proses destruksi peradaban yang dimuncul oleh karena nafsu manusia. Itu yang menyebabkan kenapa kemudian ayat ini menjadi dominan dalam cara kita membangun persepsi soal dunia dan semua permasalahan peradaban. Jadi ada visi, ada misi, dan kemudian ada realitas kehidupan yang disebut di surat Al-Mulk itu. Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi hidup ini sebenarnya ujian. Ujian untuk menentukan siapa yang memenuhi kualifikasi ini dan pilihan tentang bagaimana cara strategi hidup menjadi pribadi kayis itu. Oh, luar biasa Allah itu mendesainnya itu ya. Masyaallah. Nah, ini makanya Allah katakan, contoh misalnya ya, pilihan jalan hidup sebagai pribadi dai dan daiyah adalah sebagai pilihan terbaik peradaban. Allah katakan, "Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakan bahwa inilah jalanku dan aku akan mengikuti dan orang-orang yang mengikutiku ala basirah, kepada persepsi soal hal yang bersifat basirah itu penglihatan yang jauh atau visioner, kasyaf dalam doktrin syariah. Tentang apa? Bersama orang-orang yang mengikutiku. Artinya ada Rasul, sosok pribadi yang menginspirasi, ada kita yang mengikuti jalan dakwah. Mungkin pertanyaannya, kok ribet ya Ustaz ya? Kok jalan dakwah? Maksudnya begini, kita jadi dai? Bukan, artinya gini,
setiap kita adalah pribadi dalam bingkai ini menjadi asesor terjadinya semua momentum kebaikan. Nggak harus jadi dai, tapi bahwa kita mengingatkan orang untuk sholat berjamaah, kita mengingatkan orang untuk puasa ketika Ramadan, kita mengingatkan anak untuk apa ya, misalnya bangun kedisiplinan, sholat subuh berjamaah dan sebagainya. Itu bagian kecil, hal kecil tentang bagaimana yang disebut dengan Allah tadi. Kul hadhihi sabili, katakan bahwa inilah jalanku. Ini kan perintah Allah untuk mengucapkan, yang mengucapkan siapa? Rasul, ya kan? Kul hadhihi sabili, inilah jalanku, adu ilallah, aku mengajak kalian kepada jalan Allah. Itu fenomena rekonstruksi, bukan? Iya. Jadi di tengah proses distorsi peradaban ini, dengan proses membusuknya peradaban ini, ada momentum di mana kita mencoba pelan-pelan bersama menjaga proses apa ya? Kita sebut dengan pengurangan terjadinya distorsi itu, kerusakan itu dengan cara apa? Menjadi pribadi yang memiliki afiliasi kepada dakwah. Nah, nanti kita lihat endingnya seperti apa yang ditanyakan sama Pak Deddy. Terus gimana? Lantas apa kontribusi kita dalam soal itu? Nanti kita bahas itu. Sampai Allah katakan ini di ayat yang lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak dan menyeru kepada jalan Allah dan mengerjakan kebajikan. Jadi mereka tidak saja segera menyeru, tapi mereka sudah menjadi pribadi yang mengerjakan kebaikan sebelum mereka menyeru. Ini dimensi terberat mengajak itu apa ya? Kalau dilihat dari ayat ini, menjadi eksekutor pertama sebelum kita mengajak orang. Nggak mungkin kita nyuruh orang qiyamul lail, kita nggak qiyamul lail. Nggak mungkin kita nyuruh orang puasa sunnah, kita nggak puasa. Itu luar biasanya Allah. Sampai Allah menciptakan sebuah paradigma yang bagus tentang bagaimana bentuk afiliasi kita tentang kebaikan itu. Nanti kita bicara soal ada 7 tahapan bagaimana cara kita mengoreksi peradaban itu. Nah, ini was sekalian. Bahkan sampai Allah katakan wa amila sholihan. Kalau dalam kaidah fikih, ya dalam kaidah bahasa Arab ya, kata kerja wa amila sholihan. Ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu bentuk kata kerja past tense. Past tense itu artinya apa? Sebelum mereka mengatakan, sebentar Allah katakan itu wa man ahsanu, tidak ada satu aktivitas terbaik kecuali orang yang mengajak jalan Allah. Wa amila sholihan. Jadi sebelum mereka melakukan, sebelum menyeru, mereka sudah melakukan dulu. Bahkan ini Allah katakan, ini haruf taukid ya kalau dalam kaidah bahasa Arab itu. Innani itu ada begini, sesungguhnya kami adalah pribadi yang muslim. Itu dimanifestasi dengan sebuah realitas kehidupan. Jadi sebelum mereka menyeru orang untuk ngajak baik, itu mereka sudah menjadi pribadi pelaku dulu. Nah, itu luar biasanya. Dan ini yang disebut dengan tadi proses afiliasi tadi ya. Enggak perlu jadi dai, tapi kita menjadi pribadi yang bersama-sama mengingatkan tentang potensi kejatuhannya peradaban. Pertanyaan, siapa yang mau mengoreksi Trump itu, Pak? Siapa yang mau mengoreksi Netanyahu itu, Pak? Kan enggak ada sekarang nih, Pak. Bahkan sekelas Prabowo saja dengan BOP-nya muter-muter aja di situ, Pak. Ternyata BOP itu kan nggak pas, Pak, karena yang pihak yang bertikai itu nggak pernah diajak. Palestina sebagai korban dalam dimensi itu nggak pernah diajak ngobrol kan. Itu yang jadi protesnya beberapa teman-teman yang wajib dilakukan proses rekonstruksi terkait dengan potensi penyimpangan dan distorsinya dan impact-nya kepada kita, tapi kita nggak ada yang mengingatkan. Maka terjadilah perang itu, Pak. Nah, inilah yang sebenarnya disebut pilihan afiliasi ke jalan dakwah itu. Dan fitrah ini, Pak Hakim wajah kalidin ya Hanifah, sesungguhnya fitrah kita itu fitrah pribadi baik. Nggak ada manusia yang nggak baik, Pak, sesungguhnya. Ada nggak manusia yang nggak baik? Secara fitrah asasi nggak ada yang nggak baik, Pak. Coba kalau antum pernah di-prank orang gitu, Pak ya, diminta sesuatu dalam kondisi orang terpuruk, kira-kira bantu nggak kita, Pak? Sebenarnya saya mintanya 10.000, hanya minta 5.000 gitu. Di tengah uang kita yang banyak gitu. Saya kira nggak keberatan kita kan? Itu kan dimensi fitrah yang menyatakan bahwa sebenarnya kita tuh fitrah manusia, fitrah orang yang fitrah pribadi yang baik. Dan ini yang sebenarnya menjadi masalah kita sama-sama. Dan Allah juga mengutus Rasul sebagai pribadi yang tadi ini. Apa tugas Rasul itu? Ini kan, yatlu alaihim ayati wa yudzakki. Jadi mengajarkan membaca, melakukan proses tazkiyah sampai kepada mengajarkan kitab dan sunnah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Tadi yang kita baca di salat berjamaah tadi, salat Jumat. Nah, coba antum bisa bayangkan itu.
Jadi tidak ada satupun rekonstruksi tentang bagaimana kita membangun kebaikan peradaban itu kalau tidak dibangun dengan afiliasi kepada pribadi-pribadi dakwah. Nah, teman-teman sekalian, ini ya saya percepat ya. Jadi sementara dakwah sendiri butuh visi, bukan sekedar aksi. Jadi sekali lagi dakwah jangan dipersepsikan sebagai dakwah mimbar. Kita mengingatkan saudara kita, saling mengingatkan dalam soal kebaikan, tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Ini tahapannya. Ada fase di mana kita memperbaiki diri. Ada yang kedua membangun keluarga, yang ketiga apa itu? Mewujudkan masyarakat. Kalau pribadi kita sudah baik, keluarga kita baik, masyarakatnya baik nggak? Wah, ini luar biasa nih. Coba pertanyaannya, siapa yang bisa menggaransi bahwa kita baik, tetangga kita baik? Kalau nggak tetangga kita sendiri yang memperbaiki dirinya, itu yang dimaksud dengan afiliasi kepada kebaikan. Dan itu harus dibangun, Pak. Kalau saya peduli, ada tetangga yang nggak peduli, kita harus ajarkan dia untuk peduli. Pertanyaannya bagaimana cara mengoreksinya? Ya, kita peduli, dan kita harus mengingatkan beliau supaya mereka juga harus peduli. Rekonstruksi berjalan pada saat yang bersamaan. Itulah dakwah, teman-teman. Jadi enggak, dakwah itu hanya soal klaim kepada siapa yang punya otoritas, soal kompetensi, kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Tapi bagi siapapun dalam soal dimensi kepedulian, soal niat baik, dan mencoba menjadikan itu sebagai sebuah hal yang baik dalam otoritas kebaikan. That's what we call dakwah. Itulah sebenarnya dakwah sejati. Yang keempat apa? Sampai nanti itu membebaskan tanah air. Kita kemarin ribut soal ini ya, menarik nih. Membebaskan tanah air itu kasus apa ini kemarin nih? Kasus negara Teluk, ada Bahrain, kemudian ada Kuwait, Qatar, bahkan Saudi dan sebagainya yang disebut orang tidak peduli dengan kasus Palestina, betul ya? Karena mereka ternyata menyiapkan pangkalan base tentara buat Amerika yang kemudian dibom oleh Iran, betul ya? Itu kan indikasi bahwa negara Teluk itu hampir tidak ada kepeduliannya dengan Palestina. Itu stereotip orang mempersepsikan itu, tapi ternyata tidak, Pak. Sekarang tuh ada persepsi baru, Pak. Bayangkan kalau ini ya, cara kita mengelola konflik. Kalau Saudi pernah rilis, jadi Saudi pernah bilang begini, kalau kami itu tidak mengelola konflik dengan Amerika, dan antum tahu sistem negara dan sistem pemerintahan di Saudi sistemnya apa? Monarki kan? Bukan negara demokrasi kan? Kalau negara demokrasi kira-kira konflik akan muncul terus? Pasti, Pak. Dan antum tidak akan bisa melaksanakan umroh setiap tahun, setiap saat, Pak. Itu yang dilakukan di manajemen oleh Saudi dan Teluk, Pak, untuk menciptakan kondisi yang stabil bagi terjadinya dinamika ibadah yang signifikan itu, Pak. Itu bentuk tidak pedulian? Tidak. Ternyata bermiliar-miliar donasi kepada, sampai listrik saja itu, Pak, disubsidi oleh Bahrain. Air itu disubsidi oleh Saudi dan sebagainya. Dalam realitas itu kita masih terjebak dalam realitas bahwa kemudian negara Teluk tidak peduli dengan Palestina. Coba antum lihat itu. Itu kan bentuk kepedulian. Iya, teman-teman. Nah, jadi inilah yang kita sebut membebaskan tanah air dari dimensi kita ketergantungan kepada negara-negara besar yang kemudian yang zalim dan sebagainya lah gitu kira-kira. Tapi dalam manajemen konflik itu tidak bisa kita juga berlaku saklek itu apa ya? Saklek itu apa ya bahasanya? Saklek kaku, setuju Anda. Jadi ya kita harus bermain cantik supaya apapun yang menjadi toleransi kita itu tidak menjadi bahaya buat kita juga gitu loh. Coba itu kan bermain cantik tapi tidak dia punya dampak yang signifikan kepada soal kita. Nah, itu yang kemudian diempat. Yang kelima, memperbaiki pemerintahan. Makanya teman-teman jangan alergi dengan politik, teman-teman ya. Ini anak bilang ini. Ini jarang sekali kajian bahas soal politik itu ya. Coba kalau antum pertanyaan, ini menarik pertanyaan. Bagaimana antum? Ini pernah dibahas oleh Anies Baswedan ya. Ketika beliau campaign dulu tuh ya. Mahasiswa pernah bertanya kepada saya, bagaimana Pak Anies sebagai mahasiswa, apa konstelasi kepentingan saya soal politik? Padahal apa sih urusannya politik di parlemen, kemudian di eksekutif dan sebagainya dengan saya? Iya, ada impact-nya secara tidak langsung. Walaupun ada juga impact yang langsung. Yang langsung kan tidak ada, mungkin kecil, tapi kalau tidak langsung apa? Kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan UKT ya, UKT itu uang kuliah ya, itu kan secara tidak langsung berdampak kepada Anda enggak? Iya, mereka mikir,
Benar juga ya. Kalau gitu, antum harus mengoreksi rezim ini dari cara antum memperbaiki mereka, cara mereka membangun kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa. Ujung-ujungnya politik penting nggak? Penting, Pak. Dan itu yang kita lihat sampai hari ini, Pak. Di negara kita ini, Pak, politik dianggap suatu barang haram. Bahkan tidak jarang di antara kita menganggap sebagai satu yang menjadi penyakit, masalah dan sebagainya. Apalagi dalam realitas pragmatisnya dilakukan oleh tokoh politik kepada kita dalam cara mereka membangun kehidupan mereka. Akhirnya politik dianggap sebagai satu yang kotor dan sebagainya, najis dan sebagainya. Itu tidak boleh, Pak. Harus diperbaiki. Nanti suatu saat kalau ada waktu kita diskusi sama-sama ya. Nah, yang kelima, memperbaiki pemerintahan tadi ya. Yang keenam apa? Kepemimpinan peradaban. I'adatul qiyam ad-dauli. Jadi tidak saja bahwa misalnya satu negara baik, tapi negara-negara lain juga harus baik. Antum bisa bayangkan, Pak, di Timur Tengah itu, Pak, yang paling bermasalah itu cuma Israel. Negaranya kecil itu, Pak, kecil banget dibanding dengan negara Islam di Teluk gitu, Pak, yang luasannya itu hampir 80 sampai 80 kali sekitar 75 kali 80 kali lipat dibanding negara Israel. Itu kalaupun orang Arab itu sama-sama meludahi Israel gitu, ujung gitu kan, semuanya meludahi itu tenggelam sudah itu, Pak. Tapi karena niat baik yang dibangun oleh tradisi kultur Yahudi. Ya, kita tahulah bahwa kemudian Syiah muncul karena Abdullah bin Sabah itu yang mendistorsi soal akidah, dan sampai hari ini Syiah itu menjadi bermasalah. Dan kita tahu bahwa Syiah itu bukan agama, Pak. Syiah itu sebagai nilai saja sebenarnya, dan dia mendistorsi kita dari dalam. Nah, itu karena kita tidak pernah peduli soal kepemimpinan ini, apalagi sampai kemudian menjadikan Islam itu sebuah tata nilai. Saya tanya kepada antum, Islam itu the only way kan? Ada nggak tata nilai lain yang lebih bagus dari Islam? Nggak ada, Pak. Antum tahu Syafi'i Antonio, Ustadz Dr. Muhammad Syafi'i Antonio? Itu salah satu ikon ekonomi syariah. Saya pernah mengundang beliau seminar waktu di Palembang. Saya asli Palembang. Sekitar tahun 97. Itu dia pernah cerita begini. Dia pernah menjadi Konghucu, pernah menjadi Kristen, dan seterusnya. Sampai terakhir dia kemudian dia belajar agama, kuliah di Malaysia, sampai kemudian mengambil master dan sebagainya di Inggris, sampai juga di Australia. Itu yang terjadi pada beliau begini. Ketika beliau ditanya, apa alasan Anda menjadi Muslim? Jawaban beliau diplomatis, Pak. Kalau saya jelaskan kepada antum kaget pasti. Dia bilang begini, kalaulah ada agama yang lebih bagus dari Islam, hari ini saya akan anut dia. Tunjukkan kepada saya satu agama yang lebih bagus dari Islam. Ngeri kah jawabannya tuh? Wartawan itu geleng-geleng kepala. Lah, betul nggak itu, teman-teman? Betul. Nah, kalau Islam menjadi sebuah paradigma tata nilai, value yang kemudian paripurna, kenapa kita nggak berpikir dia menjadikan salah satu top of mind, paradigma berpikir utama di kita tentang bagaimana cara kita bersikap? Coba saya kasih contoh sederhana yang itu jarang sekali kita lakukan. Rasul pernah mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husnil Islamil mar'i, ini nggak pakai sorry, tarkuhu ma la ya'nihi. Saya terjemahkan. Dari salah satu tradisi kultur Islam yang terbaik, ini keislaman seseorang, dari satu kebiasaan baik pribadi Muslim, salah satu pribadi Muslim yang Islam itu, tarkuhu itu apa? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak malayani, itu sesuatu yang nggak bermanfaat. Coba saya tanya kepada kita, mohon maaf nih, saya tidak mendistorsi teman-teman semua. Contoh sederhana saja, Bapak Ibu, rokok. Saya nggak habis pikir gimana caranya kita berhenti merokok itu, Pak. Mohon maaf sekali lagi. Dari hati yang tulus ya mengatakan, siapa yang bilang mengatakan rokok itu bermanfaat? Saya tidak usah perdebatan soal masalah boleh halal dan haram semuanya. Saya nggak usah banyak. Kita bicara medis saja. Kalau ternyata rokok itu mendistorsi kita, kenapa kita nggak sejak dini menghilangkan tradisi itu? Rasul katakan itu, Pak. Dan ini hadis masyhur, ini hadis arba'in, Pak. Hadis 40 yang masyhur itu, Pak.
Tarkuhu malayani. Seberapa keinginan kuat kita untuk menghilangkan distorsi kita dalam soal diri kita sampai melahirkan kebaikan bagi keluar itu, Pak. Gimana cara untuk menginspirasi orang untuk tidak merokok kalau antum sendiri tidak berhenti merokok? Sekali lagi saya mohon maaf, ini tidak bermaksud berdebat. Tapi itu contoh sederhana betapa proyek peradaban ini yang sederhana ini itu berawal dari diri, Pak. Berawal dari mana? Dari sini. Kalau kita tidak pernah mulai merekonstruksi jati diri kita, nggak akan pernah selesai peradaban. Makanya kalau bicara ribet, asli Pak, ribet hidup di dunia ini. Karena kita peduli, orang nggak peduli. Kita tenggelam bersama orang yang tenggelam. Nah itu kan. Nah, ibu sekalian ini. Jadi ada apa yang dilakukan? Sebenarnya ada 10 pilar besar itu. Yang pertama adalah memperbaiki akidah. Yang kedua baru kemudian memperbaiki ibadahnya. Akidah yang pertama, yang kedua ibadah. Itu dimensi spiritual dan itu ke internal. Yang kedua ada dimensi kapasitas. Ada yang disebut musaqaful fikri. Wawasannya luas. Jadi muslim itu harus punya wawasan luas. Iya. Coba saya tanya kepada antum. Ini kebiasaan kita yang sering sekali diabaikan. Rasul itu menyebut ada 6 kewajiban muslim kepada muslimnya. Yang satu diantaranya fa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kalian sebagai orang muslim, kalau dipanggil tugas kalian apa? Kata Rasul. Jawab. Sekarang pertanyaannya, media yang namanya dipanggil itu medianya sekarang apa? Saya tanya kepada kita, seberapa banyak di antara kita yang ketika dipanggil itu menjawab? Kalaupun tidak menjawab, karena misalnya sedang di jalan dan sebagainya, langsung dijawab setelah kita sadar bahwa ada teman manggil, kita langsung jawab, afwan nahi, ana sedang di jalan. Itu contoh betapa wawasan kita yang tidak boleh sempit dalam cara kita menyikapi soal kehidupan, ikhwas sekalian. Makanya Allah sesederhana itu, tapi itu nggak menjadi bagian kita dalam cara kita mengapresiasi orang lain sebagai pribadi yang butuh hajat kepada kita. Makanya menjawab, Pak Deddy tahu lah, Pak Deddy sama saya ini, jam berapa saja ada telepon pasti saya angkat. Pak Deddy ini sama saya kita sering ngobrol bareng dan sebagainya. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, qawiyul jismi. Ini saya contohkan, antum kaget kalau saya contohkan ini. Pribadi punya jasad yang kuat. Antum tahu Rasulullah itu pernah membanting Pak, bergulat dan mengalahkan Rukanah. Rukanah itu di Jazirah Arab, dia adalah pegulat paling tangguh, paling kuat. Artinya apa? Rasulullah itu kuat sekali, Pak. Bukan hanya kuat, tapi kuat sekali. Bisa membanting Rukanah. Rukanah bilang begitu. Rasul, kalau ente memang hebat, kita beradem dah, kita jagur dah bilang gitu. Ternyata dia dibanting sama Rasul 3 kali, Pak. Setelah itu dia berhenti. Ternyata memang ente kuat, bilang gitu. Pertanyaannya, sampai seberapa kuat kita ini, Pak? Umur saya 60, Pak, tapi saya masih kuat lari, Pak. Umur saya 60. Kenapa soalnya? Saya tidak mau dalam dimensi bahwa kemudian sehat itu ukuran saya, Pak. Bukan ukuran medis, bukan ukuran bertanggung jawab medis karena saya tidak berlaku sehat. Artinya saya harus urus diri saya supaya saya jauh lebih sehat, sehingga kemudian waktu ke tempat saya untuk berdakwah, untuk berbagi, untuk bekerja dan sebagainya lebih optimal bersama keluarga dan sebagainya. Usia saya 60, tapi saya masih keluyuran kemana-mana. Kenapa soalnya? Saya pengen ini. Yang kedua, yang ketiga apa tuh? Mujahidun di nafsi. Pribadi yang tidak pernah punya dependensi kepada orang dalam soal apa ya? Jihad. Menjadi pribadi yang bersemangat dalam soal kebaikan. Yang selanjutnya biar cepat ya. Munadzamun fi suhni. Munadzamun fi suhni apa artinya? Tertib urusan. Ini contoh saja. Seberapa tepat kita sholat berjamaah sampai kemudian tidak jadi masbuk. Ya Allah, Pak. Kalau antum sudah punya niat baik, kok jadi masbuk terus sholat itu sebenarnya apa yang salah dengan masbuk kita itu, Pak? Ya karena kita enggak sungguh-sungguh sebetulnya, itu aja. Munadzamun fi suhni, tertib urusan. Kapan kita berurusan ke belakang dan sebagainya. Coba kalau di manajemen itu, ya saya orang praktisi manajemen ya, Pak ya. Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Saya tanya kepada antum, ini contoh sederhana saja. Ini kita bedah semua nih, kalau kita lihat banyak sekali problem kita itu, Pak. Kalau buang, mohon maaf, BAB ya.
BAB itu dari 4 kategori ini: penting mendesak, tidak penting mendesak, penting tidak mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. BAB masuk yang mana nih? Sulit jawabnya kan? Ayo, Pak Dokter, ayo Pak Dokter. Yang pertama, penting mendesak. Bukan itu maksudnya, dimensi cara kita mengelola waktu. Ini bicara time management. Karena tadi dia sebenarnya tidak penting dan tidak mendesak karena ritme sirkadian. Tahu ritme sirkadian? Kalau ada yang boleh googling. Ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu sirkadian. Manusia itu punya jam biologis. Tahu jam biologis? Kapan dia tidur, kapan dia, pertanyaannya, kapan antum terletakkan BAB antum sehingga antum dikondisikan oleh perut antum untuk BAB dimanapun. Padahal dia bisa kita kondisikan nggak? Bisa, Pak. Saya kalau BAB itu, Pak, pagi, tidak pernah di mana-mana dan tidak pernah menginterupsi semua pekerjaan saya. Bayangkan kalau lagi kajian begini ngisi, Pak, tiba-tiba, waduh, mau keluar deh itu, Pak. Bubar nggak itu, Pak? Oh, ini kalau saya bahas panjang cerita kita nih, Pak. Jadi BAB itu tidak penting dan tidak mendesak. Kita bisa kondisikan, Pak. Itu maksudnya kesimpulan. Itu soal time management. Luar biasa nih. Harisun ala waktu ini tertib, tepat waktu, Pak. Bisa menjaga waktunya. Terus apa lagi nih? Qadirin alal kasbi, punya kemampuan mencari uang. Baru kemudian dimensi sosialnya apa? Yang dimensi sosialnya apa itu? Matinul khuluq, akhlaknya baik. Baru kemudian terakhir, nafiun ligweri, punya orientasi keluar, bukan yang inside out tapi outside in, bukan outside in tapi inside out. Saya tanya kepada kita semua, seberapa banyak kita itu, hidup kita tuh dibangun oleh kontribusi di luar kepada kita dibanding dengan kontribusi kita kepada keluar? Coba sekarang saya tanya kepada kita semua. Banyakkan kita dapat atau banyakkan kita berbagi? Setuju. Tapi pelitnya minta ampun jadi manusia tuh, ya Allah, ya, ngeri sekali hidup nih, Pak. Ini artinya bahwa karakter ini satu aspek pertanyaan yang disebut dengan Nabi Naturullah, disebut batu pertama. Kalau antum hubungan peradaban ini, kalau antum dengan urusan pribadi nggak selesai, pertanyaannya urusannya ini selesai nggak? Nggak akan, Pak. Pertama. Yang kedua nih, ini kemana kita lakukan di Ramadan? Apa sih makna tatakun itu? Takwa pada dimensinya yang sustainable, bukan takwa dalam sebuah sosok pribadi dalam dimensinya yang disebut entitas. Tapi takwa itu adalah karakter, ya mas sekalian, teman-teman sekalian. Jadi kalau antum Ramadan bisa puasa, Ramadan bisa qiyamul lail, kemudian Ramadan bisa berbagi, Ramadan bisa dapat Lailatul Qadar, distimulasi ya. Maka sesungguhnya antum di luar Ramadan pun sama. Tapi pertanyaannya, saya tanya kepada kita semua, sudah berapa hari kita dapat puasa Syawal? Ayo. Ini kalau di absen repot nih kalau di absen nih. Saya sendiri, Pak, memang saya orangnya mobile. Saya baru 4 hari, Pak. Padahal ini Syawal itu hanya tinggal 7 hari. Kejar itu, Pak. Jadi suksesnya Ramadan itu karena tatakun. Tatakan itu karakter, bukan sosok pribadi yang bukan sosok pribadi yang disebut mutakin itu. Enggak. Kalau sosok itu nggak akan pernah punya impact. Tapi kalau karakter atau sifat, waduh, itu yang merubah peradaban tuh, Pak. Wah, ngeri sekali, Pak, Allah itu ya. Allah itu ciptakan sistem itu yang kemudian kita nggak bisa tolak, Pak. Nah, ini ya. Kerja berlanjutan, karakter yang hidup dari mana, dan itu sebenarnya Ramadan itu, Pak, ujian buat kita supaya 11 bulan kita beres. Bukan kita diuji di Ramadan untuk menguatkan kita di Ramadan, setelah itu selesai urusan. Dan terbalik. Saya tanya kepada antum, Ramadan itu kalau kita puasa di Ramadan lebih berat puasa di bulan Ramadan atau lebih berat puasa di luar Ramadan? Setuju, karena kita latih di Ramadan jadi mudah, di luar Ramadan akan menjadi media kita untuk survive, guys. Itu maksudnya. Allahu Akbar. Allah itu ciptakan sistem itu, ya Allah, indah. Maka saya sebut dengan rekonstruksi peradaban buat manusia itu. Jadi manusia itu direkonstruksi ulang, dicuci lagi setiap Ramadan. Makanya kalau antum keluar Ramadan nggak berubah,
Ya, kira-kira apa yang bermasalah, Pak? Jauh lah, luar biasa. Ini menghujat kita semua ini, Pak. Ini kalau mau jadi merubah peradaban yang begini. Nah, itu Ibu sekalian. Jadi nggak ada yang perlu deh. Ini cara pertanyaan kita melakukan ini. Allah katakan di surat Al-Isra itu ya. Ini cara kita menyikapi soal mensensor perilaku kita dalam soal sikap. Afiliasi kita dalam soal amal itu tergantung akal. Akal itu tergantung keputusan kalbu. Dan keputusan kalbu tergantung dengan indera. Ini sebenarnya dimensi cara kita menerjemahkan dimensi ini kan. Ya perhatikan. Saya dapat ada informasi bahwa di sebelah sana ada emas. Informasi jadi informasi awal, sense of sensing kita untuk merasakan ada informasi valid, dan kemudian kita uji dengan apa? Kita buktikan ternyata betul, baru kita kerjakan. Pertanyaannya, di kalbu menilai kita, ini emasnya apa? Itu yang dipakai dalam dimensi ayat ini tentang tazakur baru tafakur. Luar biasa ternyata. Allah katakan di surat Al-Isra, "Wala taqu ma laysa bi ilmun, innas sam'a wal basar wal fuad." Jangan kalian berhenti pada satu hal yang kalian tidak tahu. Kenapa soalnya? Karena telinga, mata dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban, Pak. Every single item yang antum buat dalam soal justifikasi, apapun itu Pak akan dimintai pertanggungjawaban. Jelas. Artinya apa? Hati-hati bener nih. Ini luar biasa nih, Pak. Nah, terus berikutnya apa? Ini tadi yang kita bahas. Zikir baru fikir. Ada ceritanya. Jangan pernah salah, Pak. Every single item yang kita buat dalam soal sikap, jangan pernah salah. Nah, ini tadi. Ini sebenarnya kemarin yang sudah saya share itu ya. Yang saya share dalam bentuk, dan masih ada di sini. Saya lihat masih ada di sini kemarin tuh. Yang pernah saya share pada Ramadan kemarin. Jadi kondisi kita yang antum coba di depan ini. Ya, oke. Ada momentum di mana kita yang belajar tadi diri, ada aturan. Antum bisa bayangkan Ramadan itu ya, mengkondisikan antum untuk fokus selama 13 jam. Tapi nggak main-main 13 jam itu, Pak. Beda kan? Kemudian ada aturan yang menstimulasi kita dalam pengkondisian. Ada diri kita yang belajar. Nah, itu tuh, Pak. Untuk kemarin sudah saya sampaikan pada saat di apa. Nah, inilah sebenarnya metode konstruksi yang kita miliki dalam cara kita membangun nilai itu, Afwan. Sebenarnya membahas ini, Pak, bahwa self awareness itu yang kita bangun dengan soal nilai tadi ini, yang kemudian dibangun dengan 5 item, ada framing ruang dan waktu, ada aturan mana yang membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa, termasuk ada juga konten. Kontennya apa? Diri kita yang belajar. Ini subjeknya. Kemudian ada stimulan. Ini stimulasi yang kemudian diberikan Allah kepada kita dengan Ramadan supaya kita bersemangat beribadah. Apa saja? Apa saja di Ramadan itu yang membuat semangat beribadah? Amal ibadah sunnah jadi wajib. Yang wajib dilipat 70 kali lipat, bahkan hadis yang lain yang sahih itu disebut 700 kali lipat. Siapa yang enggak mau beribadah di saat ibadah sunnah jadi wajib, Pak? Itu namanya disebut stimulan. Makanya kita bersemangat, betul. Tapi semua itu dibangun untuk bangun repetisi, pengulangan. Sampai kita menjadi yang disebut muscle mind, otot pikir kita itu terbentuk di Ramadan. Makanya kita menjadi pribadi yang keluar dari ulat jadi kupu-kupu, jadi kupu-kupu. Ada nggak kupu-kupu yang balik jadi ulat? Ada nggak kupu-kupu yang balik jadi ulat, Pak? Nggak ada. Antum sudah hebat di bulan Ramadan, jangan jadi ulat lagi, guys. Itu maksudnya. Aduh, repot ini kalau kita bilangin itu. Makanya selesaikan puasa Syawal antum itu, Pak. Man shoma Ramadanan sumat ba'asit min Syawal. Siapapun yang puasa Ramadan dan ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal itu seperti kasaumud dahar, seperti puasa setahun, Pak. Kejar itu, Pak. Luar biasa, Pak. Allah itu luar biasa. Kita nggak habis pikir, Pak. Nah, itu ya. Tadi yang ini undeniable stimulan. Tadi yang stimulan mana ini? Nanti materinya nasirkan tuh. Nah, antum bisa nggak melihat bahwa antum dikondisikan 480 jam untuk melatih diri untuk menjadi pribadi yang fokus dalam cara membangun self awareness tadi ini. Mana self awareness ini? Ini cara kita membangun nilai soal diri dan polisi kebijakan yang kita buat yang terarah, maslahat dan punya dampak bagus kepada kita juga kepada peradaban. Setidaknya kalau kita nggak
nggak bisa melakukan perubahan kepada peradaban, jadilah orang baik supaya mengurangi orang yang bermasalah untuk mendistorsi peradaban. Kalau antum baik, semua kita baik, Pak. Peradaban baik nggak? Oh, baik, Pak. Ini pertanyaan Deddy ini. Ya Ustadz, ini aja materinya. Iya, ayo sudah saya bilang gitu. Oke, next. Dan itu dibangun oleh, antum tahu subconscious mind, pola pikir bawah sadar. Gimana caranya memahami pola pikir bawah sadar itu? Kalau antum begini, coba antum tangan antum begini, Pak. Ya, coba antum tangan begini. Coba perhatikan. Jempolnya di atas atau yang kiri, jempol kiri yang di atas atau jempol yang kanan? Kiri. Coba antum balik sekarang jadi kanan di atas. Enak gak? Gak enak kan? Itu namanya subconscious mind, pola pikir bawah sadar. Antum refleks begini aja, gak perlu enak yang kanan atau yang kiri. Ntar kita pikir dulu nih. Betul gak? Antum belajar naik sepeda pernah? Antum di awal jatuh bangun, tapi sekarang antum dikasih sepeda, antum langsung genjot. Betul tidak? Itu pola penanaman pola pikir bawah sadar yang dibangun dengan pengulangan. Maka Ramadan itu, Pak, mengulang-ulang 480 jam tadi itu antum jadi piawai. Jangan tinggalkan itu di luar Ramadan, guys. Itu maksud anak itu. Antum sudah jadi ahlinya. Jadi 90% pikiran kita dalam sikap itu pikiran bawah sadar, bukan sadar, Pak. Makanya bangun kekuatan ibadah itu dengan membangun kebiasaan bawah sadar. Coba perhatikan. Antum kalau sholat itu berwudu ya. Ini kalau wudu itu perlu mikir lagi nggak? Enggak, kan langsung tiba-tiba cuci tangan, kemudian kumur, tiba-tiba tangan, seterusnya. Nggak perlu ngafal lagi seperti kayak anak kecil baru memulai berwudu. Itu bawah sadar semua, Pak. Dan ada aktivitas tubuh bawah sadar yang tidak sadar. Apa yang tidak sadar, Pak? Jantung, paru-paru itu bekerja tanpa pernah berhenti. Tapi dalam soal membangun sikap nilai, itu pendekatan bawah sadar yang perlu dilatih, dan di Ramadan kita dilatih semua. Oke, next ya. Ini saya percepat saja. Ini tadi kupu-kupu jadi ulat jadi kupu-kupu. Nah, sinkronisasi apa? Jadi dalam maratibul amal tadi, yang pertama tadi memperbaiki diri, yang kedua apa? Membangun basis keluarga. Kalau antum baik, perbaiki keluarga. Apalagi kalau bapak-bapak itu tanggung jawab sepenuhnya dengan keluarga. Istri itu, anak-anak tidak akan pernah masuk surga sebelum antum pasti masuk surga. Selesai dengan antum, baru selesai di keluarga. Ngeri, Pak. Maka antum harus baik supaya keluarga baik. Mengujar ke masyarakat Islam ini, jadi tidak ada ceritanya. Jadi nggak cukup bahwa kita baik tapi masyarakat nggak baik, nggak bisa. Makanya dakwah itu menjadi baik, menjadi indah karena saya pengen antum baik supaya kita sama-sama menjalankan hidup ini dengan baik. Di Jakarta, Pak, ada orang sekolah di Jakarta International School. Itu orang tuanya Muslim, tapi anaknya disekolahkan di sana, anaknya disodomi sama gurunya, Pak. Artinya apa? Apapun yang menurut kita baik belum tentu baik. Itu pertanyaan tanggung jawab apa? Tanggung jawab orang tua akhirnya. Ya, ini tanggung jawab kita. Maka pertanyaan, mau kita nggak peduli dengan dakwah? Tidak bisa, Pak. Itu maksud Anda. Nah, yang keempat, tadi sudah kita bahas. Jadi hegemoni politik, kemudian ekonomi, budaya barat dan sebagainya harus kita tinggalkan. Dan sampai hari ini ternyata faktual bahwa orang kemudian banyak hijrah ke Islam. Kenapa? Mereka nggak temukan jalan kemasannya kecuali kepada Islam. Next, yang kelima, Islam hukumah, memperbaiki mereformasi pemerintahan ini, Pak. Antum lihat sampai hari ini korupsi jadi masalah isu yang paling signifikan. Tapi pertanyaannya, sejauh apa antum bisa mengkondisikan itu? Lewat apa antum bisa mengkondisikan itu, Pak? Dukungan politik. Cari partai politik yang bisa memuaskan hasrat antum tentang cara mereka merekonstruksi parlemen dengan 3 kelas politika itu. Nah, kalau negara ini, Pak, bergerak bersikap karena atas politika ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif, antum tidak masuk ke sini. Pertanyaan, sejauh mana antum bisa merubah negara ini, Pak? Tapi jangan bilang bahwa ini menjadi minimis yang pragmatis. Tidak, karena ada sampai saat ini banyak juga partai politik yang punya afiliasi bagus dalam cara membangun kebaikan lewat parlemen. Itu pertanyaan, bahkan tapi realitas dalam kehidupan banyak di antara kita masih mengharap partai itu haram dan sebagainya. Itu perlu diperbaiki sama-sama. Saya percepat saja ya. Nah, kalau sudah itu yang terjadi adalah pemimpin peradaban Islam. Kalau untuk melihat Turki saat ini, bagaimana kemudian Bahrain, bagaimana Kuwait, bagaimana semuanya. Lihat satu persatu nih, problem mereka apa dan sebagainya. Termasuk problem kita dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, baru kemudian Islam akan menjadi soko guru peradaban. Menjadi
apa ya, menjadi the way out terhadap semua masalah peradaban. Jadi ada urusan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Luar biasa nih ya. Insyaallah ini mungkin materinya, kalau mau lebih detail nanti kita diskusi aja. Karena sudah suruk itu lewat suruknya jauh banget ini. Awan Pak. Insyaallah itu aja mungkin ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi sama-sama kita coba lihat jadi 7 tahapan ini sejauh mana kontribusi kita terhadap koreksi terhadap jalan peradaban ini, itu sama-sama kita jadikan acuan. Ayo sama-sama kita belajar. Ayo sama-sama kita tata ulang diri, keluarga, masyarakat, bahkan sampai ke negara dan peradaban. Allah alam bisawab, itu aja ibu sekalian. Afwamikum sebelumnya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.